semua saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Hadirat Tuhan tidak pernah terbatas untuk melawat setiap kita. Kita mau persiapkan hati kita, bahkan seluruh hidup kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan berkata bahwa Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memberikan apa yang menjadi kerinduan setiap doa harapan kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mempersembahkan pujian yang terbaik, bahkan sembah pengagungan yang terbaik bagi Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan saat ini. Engkaulah yang memenuhi kami dengan kuasa-Mu. Hati yang rindu, haus, lapar akan Tuhan memenuhi setiap hati kami, sehingga kami boleh layak memberikan yang terbaik bagi Engkau. Lewat pujian dan sembah kami, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu. Engkau bekerja, Engkau berkarya di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyembah Engkau.
apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami orang yang percaya. Kami tetap pegang janji-Mu Tuhan, sebab janji-Mu Tuhan yang menghidupkan kami, dan janji-Mu Tuhan yang senantiasa setia menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persiapkan hati kita ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan seluruh hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun menguatkan setiap kita. Haleluya Yesus.
Kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan buat pagi hari ini. Semua karena kemurahan kebaikan Tuhan kami bisa melakukan ibadah doa puasa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dari tempat ini Tuhan kami terus menopang bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia. Diberkatlah bangsa kami Tuhan. Kami percaya Bapa yang baik, kuasa-Mu lah Tuhan yang sanggup mengubahkan kehendak-Mu yang terjadi atas bangsa kami Tuhan. Berkati pulaunya, berkati lautnya, berkati terkhususnya ekonomi bangsa kami. Kami percaya Bapa yang baik, kekayaan alamnya Tuhan semakin Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami Tuhan, kesehatan, kekuatan dari Ilahi menyertai pribadinya. Sanggupkan dia Tuhan untuk bisa memimpin rakyat yang ada di Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau terus bersama dia Bapa yang baik, supaya dia Tuhan bisa melakukan apa menjadi kerinduan Tuhan atas bangsa kami. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan Pentakosta ketiga atas bangsa Indonesia Tuhan, sehingga pemulihan demi pemulihan terjadi bagi generasi-generasi, bagi gereja-gereja Tuhan, bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus menopang Tuhan buat kota kami Tanjung Pinang. Diberkatilah kota kami Tuhan. Damai sejahtera sukacita menjadi milik kota kami. Karena kami tahu Tuhan, Tanjung Pinang milik Tuhan. Kami percaya Bapa yang baik, kuasa Ilahi ada bagi kota kami Tuhan, sehingga generasi-generasi Tuhan, setiap suku kaum bahasa yang ada di kota kami Tuhan mengalami hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Kami terus berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Diberkatlah hamba-Mu Pak Niko Tuhan, Pak Johan, Pak Irwan Bapa yang baik, sebagai gembala sidang kami di tempat ini, bahkan seluruh wakilnya Bapa Tuhan. Engkau yang terus menyertai pemimpin-pemimpin rohani kami ini. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kehidupan mereka Tuhan. Berkati pelayanan mereka Bapa yang baik, dimanapun hamba-hamba-Mu ini melayani Tuhan, baik di bangsa-bangsa, di pulau-pulau Tuhan. Kapasitas pelayanan yang dari Tuhan, otoritas Ilahi Tuhan ada bagi setiap pemimpin kami Tuhan. Berkati kesehatan mereka, umur panjang menjadi milik seluruh pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga terus berdoa Tuhan buat gereja Tuhan GB My Home, dimulai dari pusat Bapa yang baik sampai ke cabang-cabang ranting Tuhan yang ada di pulau-pulau, bahkan perdesaan Bapa yang baik. Tuhan Engkau memberkati gereja-Mu. Kami percaya Tuhan, gereja Tuhan akan semakin Tuhan pakai untuk membawa generasi-generasi kami Tuhan mengalami keselamatan yang dari Tuhan, mengalami hadirat-Mu Bapa yang baik. Tuhan kami percaya, karena gereja Tuhan adalah milik Tuhan, karena gereja Tuhan adalah tubuh Kristus. Biarlah Tuhan lewat gereja GB My Home Tuhan yang ada di pusat, bahkan di ranting cabang Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur di tahun ini Bapa yang baik, sekalipun keadaan pandemi Tuhan, tapi Tuhan izinkan seluruh umat-Mu bisa beribadah Tuhan secara online Bapa yang baik. Tuhan kami percaya lewat ibadah-ibadah kami Tuhan, biarlah Tuhan terus dipermuliakan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu atas ibadah kami Tuhan. Segala pujian penyembahan yang dinaikkan di hadapan Tuhan, biarlah Engkau berkenan atas seluruh umat-Mu Bapa yang baik. Bahkan seluruh firman yang disampaikan para hamba-hamba-Mu Tuhan, melalui firman-Mu Bapa yang baik, setiap generasi kami, seluruh umat-Mu Tuhan yang mendengarkan Bapa yang baik, mereka dijamah, dipulihkan Tuhan. Terkhususnya ibadah kami yang ada di Tanjung Pinang GB My Home Tuhan. Bapa yang Kau memberkati ibadah kami Tuhan, ibadah 1 dan ibadah 2, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Pengurapan yang dari Tuhan menjadi milik mereka Tuhan. Engkau yang terus berkuasa Bapa yang baik, kerendahan hati menjadi milik mereka Tuhan, untuk bisa benar melayani Tuhan, bukan untuk melayani manusia Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Bapa yang baik seluruh ibadah kami ke tangan pengasihan Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi atas ibadah kami.
Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan meneguhkan, bahkan mengubahkan setiap paradigma, setiap orang-orang yang mendengarkan Bapa yang baik. Terpuji termulia nama-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau mendahulukan perkataannya Tuhan. Segala firman yang taburkan Bapa yang baik semuanya berasal dari pribadi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih buat kesempatan di doa puasa ini Bapa. Kami datang bersyukur untuk merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua yang ada di rumah-rumah yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan berikan kami pengertian ya Roh Kudus. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau dari kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Shalom. Selamat pagi. Di doa puasa kita di pagi hari ini saya membawakan satu tema, mengapa perlu berpuasa. Nah, tema ini sangat menarik karena ini satu perenungan bagi saya juga. Mengapa perlu berpuasa? Ya, saya ambil dari Matius 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Sekali lagi, Matius 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya dan saya akan membaca atau mungkin kita akan sama-sama membacanya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada salah satu seorang dokter ya, dia berkata seperti ini, dia adalah Dr. Bill Bright, dia adalah salah satu pendiri kampus, ya, pendiri kampus. Dan dia menulis suatu buku yang bernama Why You Should Rest, ya. Why You Should Rest, ya. Ia mencantumkan alasan mengapa pentingnya berpuasa. Jadi dokter ini berkata bahwa dia berpuasa itu sangat penting sekali. Nah, dia memberikan suatu pengertian tentang puasa adalah disiplin yang diajarkan juga di dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru. Jadi berpuasa itu tidak hal yang asing bagi kita sebagai orang percaya, karena di perjanjian lama dan juga di perjanjian baru sudah selalu ada dibahas tentang berpuasa. Nah, berpuasa dan doa dapat memulihkan hilangnya, ya, bagaimana kita cinta pertama untuk Tuhan dan menghasilkan hubungan yang lebih intim dengan Kristus. Jadi melalui lewat puasa itu juga membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan juga dikatakan berpuasa adalah cara Alkitabiah untuk benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah. Dan juga berpuasa memampukan Roh Kudus untuk mengungkapkan kondisi rohani kita yang sebenarnya, dan juga akan menghasilkan hati yang lembut, ada pertobatan dan kehidupan yang berubah. Dan juga berpuasa akan mendorong kita semakin mengaktifkan firman Tuhan di dalam hati kita, dan juga kita akan lebih mengerti apa maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan salah satu lagi yang dikatakan oleh Wesley Duell juga berkata, dia adalah seorang penulis, ya, abad ke-20, mengatakan, kamu dan saya tidak punya hak lagi untuk menghilangkan puasa.
karena kita tidak merasakan dorongan khusus untuk menghilangkan doa, membaca Alkitab atau berkumpul dengan anak-anak Allah atau persekutuan seiman ya. Karena kekurangan beberapa dorongan emosional, khususnya berpuasa adalah sama Alkitabiah dalam hal normal dari perjalanan spiritual kepatuhan kepada Tuhan seperti yang lainnya. Nah, Wesley Doyle juga mengatakan puasa itu sangat penting. Ada orang berkata berpuasa itu menjadi suatu rutin. Nah, sepupu kita, mereka pasti ada, mereka juga melakukan puasa. Nah, itu hal juga yang penting, karena berpuasa juga bisa untuk kesehatan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin bagi kita ada yang sulit berpuasa, mungkin tidak terbiasa berpuasa. Tetapi kita juga harus belajar untuk berpuasa. Karena Yesus sendiri yang mengajarkan, memberikan suatu teladan bagi kita tentang berpuasa. Nah, kita tahu di mana Yesus berpuasa selama 40 hari. Di mana Yesus sedang menyatakan bukan hanya makanan secara jasmani yang menjadi kekuatan bagi tubuh kita, tetapi ketika makanan secara rohani itu menjadi kekuatan bagi hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga pernah mengalami, saya juga pernah berpuasa selama 40 hari. Nah, saya lakukan berpuasa selama 40 hari adalah untuk hubungan yang intim dengan Tuhan, semakin peka mendengar suara Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, saya melakukan puasa 40 hari itu adalah karena waktu itu ada masalah ya dalam sebuah perjalanan pelayanan. Nah, tetapi ketika saya lakukan 40 hari berpuasa, saya melihat ada kuasa jawaban doa, ada mujizat yang saya lihat dari puasa tersebut. Semakin saya peka dengan suara Tuhan dan semakin saya mengerti rencana Tuhan. Tetapi saya pernah mengabaikan tentang puasa. Sungguh sesuatu hal yang sangat berbeda antara mengabaikan puasa dengan sudah terbiasa melakukan puasa. Itu ada perbedaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa pentingnya kita berpuasa? Saya ingin bagikan kepada kita ada 7 keadaan dalam Alkitab di mana orang percaya mencari Tuhan melalui berpuasa. Yang pertama, bagaimana ketika kita hidup dalam berpuasa, mempersiapkan diri kita untuk pelayanan. Misalnya saya akan melayani Tuhan hari ini, atau besok di hari ibadah raya, atau apapun pelayanan saya butuh berpuasa. Why, mengapa saya perlu berpuasa, saudara yang dikasihi Tuhan? Supaya saya tahu apa kebutuhan orang-orang yang mendengarkan firman atau jemaat. Maka dari situlah saya bisa mengerti, menyampaikan, dan juga tema yang akan saya sampaikan. Walaupun kita punya tema tahunan yaitu paradigma, tetapi kita juga perlu berpuasa. Nah, oleh karena itu, mengapa kita penting? Karena dalam berpuasalah kita mengerti apa visi dan kerinduan Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita, pelayanan kita, dan juga umat Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada ayat referensi dalam kita belajar tentang berpuasa. Bisa dibaca di Matius 4 ayat 1 sampai 17, Markus 1 ayat 1 ya, Markus 1 ayat 12 sampai 13, Lukas 4 ayat 1 sampai 14. Ini tentang membahas tentang berpuasa. Kalau kita lihat dari referensi ayat ini, berarti puasa itu penting, tetapi bukan menjadi suatu hal prioritas kita, tetapi itu menjadi suatu hal untuk hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita penting berpuasa? Untuk meminta hikmat Tuhan. Paulus dan Barnabas berdoa dan berpuasa untuk para penatua gereja sebelum menyerahkan mereka kepada Tuhan untuk pelayanan. Di Kisah Para Rasul 14 ayat 23, Paulus ketika mencari orang-orang penatua, atau kalau kita diaken atau majelis, dia tidak sembarangan mencari orang-orang tersebut. Tetapi Paulus dan Barnabas berpuasa, siapakah orang-orang yang tepat menempati sebagai diaken atau juga sebagai pengerja. Karena mereka adalah
orang-orang yang akan melayani jemaat, orang-orang yang akan dimana kita harus melihat secara kerohaniannya. Makanya kalau ketika dalam pelayanan kerohanian kita sebagai hamba Tuhan juga pengerja diaken tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita mau melayani umat Tuhan? Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada gereja yang tidak pernah berpuasa, tidak pernah berdoa, baik juga di dalam pelayanan, maka kita tidak akan pernah peka apa yang Tuhan mau untuk gereja itu atau umat Tuhan. Nah, Paulus juga mengingatkan kita, berpuasa itu penting supaya kita pegang apa yang Tuhan mau. Gereja bisa kuat, pelayan bisa kuat karena ada puasa dan doa. Mengapa kita di hari setiap hari Sabtu ada doa puasa? Karena itulah pentingnya supaya gereja kuat, keluarga kuat, jemaat kuat untuk menghadapi setiap tantangan dunia ini. Yang ketiga, untuk menunjukkan kesedihan, Nehemia berduka, berpuasa, dan berdoa ketika dia mengetahui tembok-tembok Yerusalem telah dihancurkan, membuat orang Israel rentan dan dipermalukan. Nehemia 1 ayat 1-14. Saudara yang kasih Tuhan bisa baca di rumah. Bagaimana Nehemia sungguh-sungguh berpuasa dan berdoa meratapi tembok Yerusalem yang sudah hancur. Tetapi pada saat dia sungguh-sungguh berpuasa dan berdoa, Tuhan campur tangan berbicara kepada Nehemia. Pada akhirnya Nehemia membangun tembok Yerusalem kembali. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun persoalan kita, usaha pekerjaan kita, rumah tangga kita, ada masalah, ada persoalan, berpuasalah, berdoalah, maka Tuhan akan menuntun kita mengerti rencananya. Yang keempat, kita akan melihat bagaimana pentingnya berpuasa. Yang keempat, untuk mencari pembebasan atau perlindungan. Ezra mengumumkan puasa bersama dan berdoa untuk sebuah perjalanan yang aman bagi orang Israel. Ketika mereka melakukan perjalanan sejauh 900 mil ke Yerusalem dari Babel, kita bisa baca di Ezra 8 ayat 21-23, bagaimana Ezra mengajak bangsa Israel berpuasa dan berdoa, karena itulah kekuatan mereka. Pada saat bangsa Israel bersama Ezra berpuasa berdoa, ada kemenangan bagi bangsa Israel. Di dalam setiap pergumulan persoalan kita, apapun itu, pada saat kita berpuasa berdoa, saya yakin kita akan menang dari setiap persoalan kita. Itu yang dilakukan Ezra bagi bangsa Israel. Maka bangsa Israel mengalami kemenangan dari Babel. Yang kelima, mengapa kita berpuasa? Ada pertobatan. Kita lihat Yunus menyatakan penghukuman terhadap kota Niniwe. Raja menutupi dirinya dengan kain kabung dan duduk di atas debu. Dan dia kemudian memerintahkan orang untuk berpuasa dan berdoa. Yunus 3 ayat 10 berkata, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak menjadi melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kota Niniwe akan dilenyapkan, akan dihancurkan oleh Allah kalau Niniwe tidak bertobat. Tetapi puji Tuhan, karena kasih karunia, Tuhan mengutus Yunus untuk menyampaikan suara pertobatan bagi Niniwe. Yunus mengajak Niniwe untuk bergabung di dalam berpuasa dan berdoa. Pada akhirnya apa yang terjadi? Belas kasih Tuhan terjadi bagi Niniwe. Pertobatan terjadi bagi Niniwe. Dan Tuhan tidak menghukum dan tidak membinasakan Niniwe. Suatu bangsa akan bisa dipulihkan ketika umat yang ada di bangsa itu berdoa, berpuasa. Itulah kekuatan puasa dan doa yang ada di dalamnya, adalah di dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah remehkan puasa dan doa. Mari kita mulai sebagai jemaat GBI Mayhong. Mari kita berpuasa dan kita berdoa supaya gereja kita tetap kuat, supaya kota kita tetap kuat, supaya bangsa kita tetap kuat. Kita harus bersama-sama ada berpuasa. Makanya
hari Sabtu doa puasa itu bukan hanya dibuat sebagai doa puasa, tetapi karena kita sedang berdoa bagi bangsa, kota kita, bagi gereja, bagi keluarga kita. Itu adalah satu hal yang Tuhan rindukan dari kita, saudara yang dikasih Tuhan. Yang keenam, Tuhan juga berpuasa ini sangat penting sekali. Yang keenam dikatakan, untuk mendapatkan kemenangan setelah kehilangan 40.000 orang dalam pertempuran dalam 2 hari, orang Israel berseru kepada Allah untuk meminta bantuan. Dalam Hakim-Hakim 20 ayat 26 mengatakan bahwa semua orang pergi ke Betel dan menangis di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa sampai senja. Hari berikutnya Tuhan memberi mereka kemenangan atas orang-orang Benyamin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Mereka meminta bantuan kepada Tuhan supaya mereka menang dari pertempuran melawan musuh. Tetapi pada akhirnya apa yang terjadi? Ketika mereka berpuasa, menangis, merendahkan diri, dan meminta kepada Tuhan, yang terjadi ada kesembuhan, ada kemenangan. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana COVID-19 bisa berlalu dari bangsa kita Indonesia? Kalau umat Tuhan berpuasa, berdoa bersama-sama, saya percaya Tuhan akan memulihkan bangsa kita dari COVID-19. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau berpuasa dan berdoa, merendahkan hati kita, dan benar-benar berseru bersama, bersuniti, berdoa minta belas kasih Tuhan supaya COVID-19 bisa lenyap dari Indonesia. Ini buktinya. Saya katakan, bangsa Israel sudah mengalaminya. Beberapa bangsa membuktikan dalam Alkitab, waktu mereka berpuasa, berdoa, merendahkan diri mereka, berseru kepada Tuhan, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Saya percaya COVID-19 walaupun diprediksikan 5 tahun ke depan akan ada COVID-19 tidak akan berhenti, ada mutasi. Saya yakin bisa akan terjadi pemulihan pada saat umat Tuhan uniti berdoa, berpuasa, ada kemenangan, ada pemulihan. Haleluya. Yang ketujuh, yang terakhir, untuk menyembah Tuhan. Di dalam Lukas 2 menceritakan kisah seorang nabiya berusia 84 tahun bernama Hana, ya. Ayat 37, ya. Ini mengatakan ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Hana berbakti kepada Allah, yang berpuasa adalah salah satu ungkapan cintanya kepadanya. Ini adalah 1 Samuel yang pertama, itu ayat yang ke-37. Bagaimana Hana juga berpuasa dan berdoa pada waktu dia meminta anak kepada Tuhan, yaitu Samuel. Pada akhirnya Tuhan jawab selama 1 tahun. Tidak mudah ketika kita berpuasa dan berdoa langsung Tuhan jawab. Ada yang Tuhan jawab, tetapi ada juga yang proses supaya kita diuji iman kita dan kesetiaan kita untuk mengikut Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan abaikan puasa dan doa kita, supaya kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Saya juga belajar dan ingin menghidupi kembali bagaimana puasa dan doa, karena itulah kekuatan di dalam setiap kepribadi dan pelayanan saya. Kesimpulan yang pertama yang perlu kita lakukan, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam doa dan puasa. Berpuasa bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi untuk pertumbuhan rohani dan kesehatan kita. Yang kedua, berpuasa melihat mujizat kuasa perbuatan Tuhan yang ajaib. Berpuasa akan kita lihat jawaban doa. Yang ketiga, berpuasa bukan ajaran manusia, tetapi yang diajarkan Yesus kepada orang percaya. Mari kita melakukan dan hidupilah puasa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Engkau sungguh ajaib dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya dalam doa puasa ketika kami benar-benar melakukannya dengan kerendahan hati, kami akan melihat keajaiban. Setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah, yang mereka sedang ada pergumulan, persoalan, tantangan, Tuhan, biarlah mereka menghidupi puasa dan doa. Biarlah mereka percaya hanya di dalam nama Yesus ada jawaban. Kami percaya yang sakit disembuhkan,
Yang mereka punya kelemahan tubuh disembuhkan dalam nama Yesus. Yang mereka berbeban berat beri kelegaan. Dan kami yakin kami akan melihat jawaban. Dan kami akan melihat kelepasan. Kami akan melihat umat-Mu mengalami sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini untuk menerima berkat Tuhan. Sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasih, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.